pujian kami Tuhan. Hati kami terus mau mengagungkan Engkau. Kami ingin merasakan lawatan demi lawatan itu dalam worship kami Tuhan. Dan kami tahu di saat kami menyembah dalam kebenaran kami, spiritual kami, jiwa kami dikuatkan kembali Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, tantangan yang kami hadapi, di dunia kerja yang begitu banyak hal yang menjadi sesuatu yang membuat kami kadangkala naik turun iman pengharapan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pujian penyembahan kami, Engkau disukakan dan Engkau menguatkan kami kembali, meneguhkan kami kembali Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, saat ini kami berdoa, setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada sore hari ini bukan lagi memberkati secara knowledge kami, tetapi spiritual kami juga dibangkitkan kembali Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, sama sore. Coba jauhi kanan kirinya supaya nggak ngantuk. Ya. Oke, runner, saya diminta untuk menyampaikan sebuah tema, mungkin sudah bisa ditayangkan ya. Sebuah tema yang menitik beratkan bahwa setiap kita itu, baik kita yang kuliah maupun kita di dunia kerja, tapi saya akan nyoroti di dunia kerja gitu ya. Karena di sini banyak yang sudah bekerja. Nah, banyak hal yang kita hadapi dalam pekerjaan kita. Nah, bahkan mungkin seringkali di dalam pekerjaan kita tuh banyak enggak enaknya dibanding banyak enaknya. Setuju saudara-saudara? Di pekerjaan kita itu banyak gak enaknya. Karena tuntutan atasan kita itu kadangkala di luar kapasitas kita. Kalau saya pernah bertanya dengan beberapa yang bekerja gitu ya. Kerjaan kita tuh akan makin sedikit atau makin banyak. Satu kerjaan baru beres ditambah 3 pekerjaan. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan yang sudah kerja? Oke. Duitnya juga kadangkala enggak nambah. Waktu kerja kita nambah. Kadang saya sharing sama Titi ya di mobil gitu. Aduh, pekerjaan yang tuh beres-beresnya Ci. Hari Senin sampai hari Sabtu teh kayak istilahnya Stevina tuh apa? Berlalu seperti asap. Betul ya? Setuju ya sebelum saya nyampein firman Tuhan, di dunia pekerjaan kita itu banyak enggak enaknya. Kami yang mengajar di dunia pendidikan, yang namanya Kristen juga, tuh ini, apalagi yang di dunia sekuler. Ya, itu pengantar saya dulu. Berikutnya kita akan coba, belum bisa dibuka ya. Ya, judulnya itu lonely di dalam pekerjaan. Saya nanya dulu deh sebelum ini disiapkan, ada gak yang pernah merasa lonely di pekerjaan kita? Duduk diem di meja kerja kita menghadapi komputer dengan berbagai angka-angka yang memusingkan kita. Teman sebelah kita gak care sama kita, atasan kita nyalahin kita terus. Ada gak yang pernah ngalami ini? Ada? Iya, kita terima kasih Tak. Ada lagi yang pernah ngalami? Atau baik-baik aja kok Ci, gaji lancar, kerjaan lancar. Ada yang begitu juga? Angel gini enggak gitu ya. Oke, enggak ada di dunia pekerjaan kita tuh kita happy, betul? Jujur Maya, setuju? Ya. Nah ini ya, kita lanjutkan. Ini kan judulnya ya. Ya kayaknya dia Sarah udah mengerti saya ya, jadi saya gak usah pakai ini ya. Nah, realita yang kita hadapi dengan harapan dan rekan sekerja
harapan atasan dengan rekan sekerja kita kadangkala di luar kapasitas normal kita. Setuju? Ada yang mau sharing sedikit? Di sini siapa yang pindah-pindah kerja lebih dari 5 kali? Ada? 4 kali? Nah, nggak apa-apa Nes, jangan merasa bersalah, kan mencari kehidupan yang lebih baik, oke? Ada yang 3 kali? Nggak ada? Ada yang 3 kali Gita? 2 kali. Ada yang 1 kali pindah kerja? Boy. Ada yang nggak pernah pindah kerja dari awal masuk sampai sekarang? 1, 2. Siapa lagi? Siapa lagi? Hanya 2 orang, saya juga. Saya sudah bekerja di Yahya itu sejak tahu umur saya berarti ya. Sejak tahun saya lupa jadi 96. Sampai sekarang saya nggak pernah pindah. Ci betah di kamera ya, betah di tempat kerja Cici, betah. Memberikan kesejahteraan, amin. Ada yang tidak pernah pindah kerja? Ya, mau kesaksian sedikit? Kenapa nggak pindah-pindah nak? Boleh ngomong sedikit? Nanti saya akan bedakan pekerjaan dengan pelayanan. Jangan panjang-panjang ya nak, menuju waktu. Kalau aku sih nggak pernah pindah kerja karena udah nyaman sama lingkungannya Ci. Terus sebelum aku kerja di sana pun aku udah doa gitu, Tuhan di mana tempat terbaik aku buat bertumbuh gitu. Dan ternyata Tuhan tunjukin ya di sana gitu. Sampai sekarang sih Tuhan belum suruh pindah ya. Jadi ya aku masih tetap di sana gitu. Rian mau ngomong ya? Kalau saya kebalikannya Ci, pengen pindah tapi nggak bisa. Ya memang ditahan sama kepala sekolahnya. Cuman saya merasa ketika saya mendoakan, memang Tuhan menyediakan sebuah jalan khusus buat saya gitu Ci. Waktu saya masuk kerja tuh 2019. Setiap tahun tuh saya selalu bilang saya pengen keluar ke kepala sekolah saya. Tapi waktu tahun 2020 itu Ci, saya pengen keluar, COVID ternyata dijaga Tuhan gitu. Terus sampai sekarang juga sebenarnya saya pengen bilang ke kepala sekolahnya pengen pindah ke tempat ini itu dan sebagainya. Tapi kenyataannya pas saya menjalani ya Tuhan memberi yang terbaik dengan menjaga saya di tempat itu. Gitu, Ci. Jadi bosnya Rian tuh udah suka ya sama attitude-nya, prestasinya, jadi ditahan-tahan. Ada nggak saudara yang ditahan-tahan bos kamu? Atau bos aku mau keluar, monggo silahkan secepatnya aja gitu. Enggak ya? Ya amin ya. Anak-anak rantu mentalitasnya baik-baik Ra. Ya. Nah, jadi saya mau ngomong begini saudara. Di dalam dunia pekerjaan, ya ngomong dulu, lanjutin dulu Ra. Takut saya ngomong kemana-mana. Nah ini, saya ambil contoh dulu Daniel ya. Daniel itu menunjukkan bahwa kunci utama untuk menjadi berani adalah tetap setia kepada Tuhan. Setuju? Jadi saya melihat tokoh ini ya, tokoh Daniel, Sadrak Mesak, Abednego itu sesuatu yang integritas dan loyalitasnya tinggi untuk Tuhan. Jadi saya ambil contoh ini untuk dunia kerja kita. Setuju ya? Nah, coba kita bahas lagi next berikutnya. Nah, di Daniel 6 ayat 1 sampai 24 gak usah dibuka ya, tapi saya akan coba singkatkan. Di ayat yang keempat sampai 5 itu menjelaskan kinerja Daniel selama menjalankan tugasnya. Ia bekerja lebih baik daripada 2 pejabat yang lain. Setuju? Ada yang menilai diri kalian itu bahwa saya kerja lebih baik dari teman sekerja saya. Ada, bukan sombong ya, tapi kita bisa menilai diri kita. Kayaknya Rian iya, karena tadi sudah dihalang-halangi nggak keluar gitu ya. Oke,
Jadi dia guru yang excellent, kata orang sekarang. Oke. Siapa tahu jadi kepala sekolah Bina Bakti. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai 9 dikatakan ketika tidak menemukan kesalahan Daniel. Jadi dua pejabat lain ini ya tidak menemukan kesalahan Daniel. Mereka memanfaatkan kelebihannya Daniel. Kelebihan Daniel itu dipakai untuk menjatuhkan Daniel. Kenapa Daniel punya kelebihannya? Karena dia taat dengan Tuhan. Ya. Kemudian Daniel sangat taat dan setia. Nah di ayat yang ke-10 raja menyetujui permintaan mereka pejabat tadi ya. Dan langsung mengeluarkan perintah dengan larangan itu. Jadi si dua orang ini menghasut Daniel kalau dia menyembah Tuhannya masuk ke gua singa. Ya. Nah rajanya ngikutin karena rajanya mencari aman. Tapi setelah rajanya memutuskan itu dia nyesel. Ya, nah kemudian di ayat 11 sampai 15 Daniel sebelumnya ya diputuskan Daniel dengar keputusan dan dia tidak stres. Kalau gue masuk ke gua singa dicakarnya yang mana dulu ya? Dia nggak memikirkan negatif thinkingnya, tapi dia langsung cari Tuhan. Itu yang kita pelajari dari Daniel. Nah sekarang kalau kita di dunia kerja kita ada masalah, trouble, konflik dengan atasan kita cari apa dulu? Membenarkan diri sendiri. Setuju ya? Saya juga mungkin begitu gitu ya. Nah tapi Daniel berdoa kemudian di ayat 16 sampai 17 raja membela Daniel. Nah kenapa? Rajanya mulai mikir kan? Daniel kan selama ini tuh baik gitu ya. Kenapa gue putusin dia masuk ke gua singa. Nah terus di ayat berikutnya 18 sampai 19 maaf ya. Typo sedikit ya. Akhirnya Daniel masuk ke gua singa. Dimasukin. Besok paginya raja pergi ke gua singa. Tadi di Superbook ya. Yang guru-guru sekolah minggu kan sama ada itunya. Tapi ya kalau di Superbook kan ada si siapa? 3 anak itu ya. Yang aslinya kan gak ada. Dilihat nih sama raja Daniel. Karena dia apa? Khawatir betul. Kalau dimakan singa. Nah ternyata Danielnya muncul. Jadi akhirnya apa di sini? Ayat 20 sampai 24 menyatakan Daniel dimuliakan dan tidak mati. Sampai sini mengerti? Ini dasar ayat firman Tuhan saya. Nah kemudian berikutnya. Nah dunia kerja, marketplace kita, kalau saya lihat titik tertawa nanti ya. Marketplace kita itu ada 3. Ya, 50% kita hidup di dunia kerja. Setuju? Bahkan bisa lebih dari 50% kalau ada lembur. Jadi sebenarnya kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan ada di rumah. Setuju? Kebanyakan kita ada di dunia kerja. Nah pertanyaan saya, di dunia kerja itu kondisinya itu menyenangkan kita atau sebaliknya? Membuat kita happy atau kita terpressure. Contoh, gajimu misalnya 2 juta. Tugas tanggung jawab kamu ya 2 juta, betul? Lalu tahun depan dinaikin 10 juta, Nes. Beban kerja kamu sama dengan 2 juta atau akan lebih? Jadi maju mundur ya. Kalau kata saya ya, berprestasi. Duitnya gede, tapi pressure-nya semakin tinggi. Gak mungkin dong yang 10 juta sama bebannya seperti yang 2 juta. Gak ada perusahaan yang pengen untung seperti itu. Dimanapun juga, bahkan mungkin di lingkungan pelayanan juga begitu.
Kalau gaji kita makin gede, otomatis tanggung jawab kita juga semakin besar. Jadi sebenarnya hidup kita tuh hidup dalam sebuah kapsul. Kapsul mana? Dunia pekerjaan. Kalau yang di kampus, dunia kampus. Dunia kerja dengan dunia kampus saya katakan sama. Beban mentalnya tuh sama gitu. Nah nanti yang mahasiswa masuk ke dunia kerja juga semakin terpressure juga. Kalau saya tanya dengan anak-anak EPIK gitu ya, kamu SMA dengan kuliah gimana suasana? Oh beda jauh Ci. Kaget nggak? Kaget gitu. Nah waktu mereka lulus nanti S1-nya lulus masuk ke dunia kerja akan semakin kaget lagi. Karena apa? Dunianya berbeda. Saya selalu ngomong ke anak-anak gitu ya, SMA mah enak. Main bareng, sepatu sama, pakai Pitex sama, foto bareng, happy-happy. Begitu masuk ke dunia kampus berbeda. Lu, gue. Bareng main tapi masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Masuk dunia kerja apalagi Fiska. Gak ada yang mau ngalah. Selalu ingin menonjolkan apa? Gue yang lebih bagus. Itu di dunia kerja. Nah 50% kita hidup di dunia yang seperti itu. Dunia kerja kita itu banyak juga yang toksik. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, waktu bosmu menyatakan lu minggu kerja. Sementara kita pelayanan di gereja. Dilema gak sih? Dilema enggak? Atau lempeng aja? Ya udah bos gue kerja. Naluri kita pasti akan bergesekan. Contoh saya aja. Kalau saya ditugaskan sekolah hari Minggu, itu dilema banget buat saya. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab di gereja. Tapi saya harus memilih. Kadangkala paduan suara kami pergi gitu ya. Ya saya harus menemani mereka karena saya dituntut oleh sekolah untuk jadi manajer mereka gitu. Jadi kemana mereka pergi saya ikut. Nah satu saat saya harus meninggalkan EPIK. Oh itu mah pergumulan banget saudara-saudara. Waktu saya di gereja yang lain tuh hati saya tuh ke EPIK gitu. Di EPIK tuh gimana ya? Karena saya punya hatinya untuk pelayanan saya gitu. Kadangkala kita harus keluar kota, betul? Dituntut keluar kota, meninggalkan pelayanan kita. Itu sesuatu yang dilema sekali gitu. Kadangkala bos kita juga mungkin gak ngerti itu gitu ya. Kita gak mungkin bisa, bos gak bisa dong. Karena saya harus pelayanan di gereja, kepret gitu. Nah itu dilema yang terjadi, tapi nanti caranya seperti apa nanti saya akan coba bagi ya. Nah dunia kerja itu ancaman atau kebahagiaan? Saya bertanya, Anda menjawab. Ada yang bisa ngomong satu orang mewakili dunia kerja itu ancaman buat saya. Ada yang rencana mau resign, ada nggak? Nggak ada? Ya puji Tuhan, berarti ya baik-baik semua ya. Kalau misalnya di titik terendah dunia kerja kita tuh sudah menjadi ancaman buat kita, berarti ada something wrong yang nggak benar, betul? Yang itu yang harus kita teliti. Kenapa begitu? Nah berikutnya, kalau kebahagiaan berarti kita happy gitu. Walaupun gajinya sedikit tapi kita happy gitu. Amin. Nah kenapa saya bertahan sampai sekarang di tempat kerja saya? Karena saya merasa pekerjaan itu membuat saya sukacita. Waktu saya ketemu sama anak-anak gitu ya. Mereka curhat, mereka cerita, saya bisa dengerin aja ya sampai anak itu nangis ya, minta dipeluk sama saya seneng banget gitu. Karena anak itu percaya. Jadi di tengah-tengah pekerjaan itu harus punya happy. Kalau kita nggak punya happy, pindah kemanapun juga happy-nya nggak ada, betul? Amin. Gitu ya, jadi mulai saat ini besok kita bekerja, masuk ke ruangan kerja kita, bilang ke spirit kita, lu harus happy di sini. Amin ya. Nah kemudian
dunia kerja, tekanan atau ibadah. Nah ini. Kalau kita kerja target, saya ngomong ya satu kata ini. Kita itu secara ekonomi stres, upah kita mungkin ditunda, mungkin dikurangi. Tapi kita tahu Tuhan itu sumber berkat gitu. Gaji kita nggak naik-naik gitu ya. Sementara biaya itu semakin tinggi gitu ya. Kalau dunia pendidikan sepertinya kenaikan gaji itu susah. Kenapa? Karena swasta tuh bersaing dengan sekolah-sekolah gratis. Kalau sekolah negeri buka kelas baru gampang. Sekolah swasta empot-empotan. Enggak naik syukur masih kerja. Betul? Jadi harus ada bersyukurnya gitu. Nah kenapa Ci? Karena dunia sekolah Kristen apalagi ya itu kalau saya lihat ikut seminar-seminar dengan orang-orang ya jabatan-jabatan tinggi di dunia kekristenan gitu ya. Sekolah Kristen itu rate yang paling mahal. Sekolah yang lebih murah tuh justru sekolah Katolik. Bayang ya, sekolah swasta 2 juta Kristen sebulannya. Sekolah Katolik 300.000 masih ada. Kebayang ya, fasilitasnya beda-beda dikit lah. Nah jadi kalau kondisi dunia kerja kita tidak menjanjikan peningkatan gaji kita happy. Itu namanya ibadah. Nah pertanyaan Ci, kalau happy mah gampang gitu ya. Cici ngomong gampang, prakteknya susah. Kalau saya bilang, uang yang kita dapat dari Tuhan tuh bukan satu sumber. Amin. Kalau kita happy di dunia kerja kita merasa pekerjaan kita, ibadah kita, Tuhan tuh bisa kirimkan uang ajaib lagi. Dilemparin ke kita, ke rekening kita. Jadi tujuan kita, kalau saya boleh, gak tahu kalau kalian mau berdebat dengan saya nanti pulang boleh ya. Kalau saya pribadi, kerja itu bukan targetnya uang. Kalau targetnya uang gak akan pernah puas. Setuju? Ada yang gak setuju? Rian setuju dengan pendapat saya? Tujuan kita ke uang, ngejar uang itu kita gak akan bisa. Semakin duit kita banyak, kebutuhan kita juga semakin banyak. Gitu. Jadi cukupkan dengan yang ada. Kalau hati kitanya bersih, Tuhan tuh bisa berkati lewat orang lain saudara-saudara. Amin. Tiba-tiba ada uang nyasar ya. Pernah gak ngalami saudara? Nyasar ke rekening kita, bukan pinjol tapi ya. Karena kan sekarang tren lagi pinjol ya. Kadang ada uang nyasar ke rekening saya. Dan saya bingung gitu. Ini dari siapa gitu. Ternyata ada hambanya yang mengirimkan itu ke saya. Dan itu sering kali terjadi. Jadi rekening saya tuh gak pernah kosong, nol. Selalu ditambah dan caranya Tuhan tuh terlalu ajaib buat saya. Amin. Jadi tujuan kita kalau kita kerja, jangan motivasinya. Yang punya motivasinya duit, nanti malam berdoa minta ampun. Tuhan selama ini motivasi saya salah. Ci gimana mau kawin? Kan duitnya butuh banyak. Nanti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Sarah mulai, iya ya Ci, amin. Sok ngomong kanan kiri, gaji kita tuh ada yang cukup? Pasti kan enggak kan? Gaji gue mah segini. Lu berapa? Segini. Ngomongnya teh segini, berarti kan enggak puas kan? Kalau ngomong gaji misalnya, Rara gaji kamu Pak segini lah, cukup lah. Nah itu berarti mencukupkan dengan yang ada. Tapi banyak orang ditanya gajinya berapa? Lah cuma segini, belum 2 digit misalnya. Jadi kita tidak bersyukur dan kita bekerja bukan beribadah. Lanjut ya, berikutnya. Nah konflik nilai kekristenan kita, kristiani kita dengan harapan bos, kadang kita mengalami kesendirian, beban berat dan dilema. Setuju ya? Setiap orang pasti mengalami, saya juga mengalami.
bertahan dengan nilai Kristiani atau mengikuti arus dunia kerja. Dunia kerja ngajarin kita egois, betul? Mementingkan diri sendiri. Kerjaan kita yang paling bagus. Kalau yang punya usaha saya yang bagus, usaha lain silahkan gulung tikar. Yang punya warung, lihat ke Sarma saya. Warung aku yang harus diberkati Tuhan, warung lain silahkan usir. Nah, jadi dunia kerja itu menanamkan egois, betul nggak saudara? Kalau saya salah, sok debat. Gak ada dunia kerja yang nawarin kita, ayo bareng-bareng. Lu gak punya duit, gue simpen kasih duit, gak ada. Masing-masing egois dengan diri sendiri. Buktinya, satu bukti ya, ada teman kita yang boleh lihat slip gaji kita? Ada? Stevina, boleh Cici lihat slip gaji kamu? Agnes, boleh gak Kak Dwi lihat slip gaji kamu? Janganlah Ci, nanti ditodong. Nah, masing-masing ego dengan diri sendiri. Kadang-kala ya, kalau saya, kepala sekolah saya itu kadang gak tahu gajinya rekan-rekannya. Yang tahu hanya yayasan dengan orang itu. Itu atasan saya ya, tapi gak tahu kalau sekolah lain ya. Jadi setiap itu tuh ego dengan diri kita. Yang penting gue mampu, gue bisa, gue sejahtera dibandingkan teman-teman yang lain. Setuju ya? Jadi harusnya kita bertahan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, caranya gimana? Kita lanjut. Nah, pekerjaan itu bagi kita itu pekerjaan atau pelayanan. Nah, sebelum saya masuk di sini, ada nggak yang mau cerita? Pekerjaanmu pekerjaan tuh untuk pekerjaan kamu atau untuk pelayanan sih? Supaya konteksnya lebih jelas. Siapa yang sudah bekerja kurang lebih 30 tahun? Nah, 20 tahun. Nggak ada? 10 tahun? Nggak ada juga. Ada. Boleh cerita kalau dirimu ya, kerja itu untuk pekerjaan atau untuk pelayanan? Dia kan marketplace-nya dunia bisnis banget ya. Apalagi bagian marketing kan. Ya mungkin kalimat singkatnya bekerja untuk melayani ya. Ya di dalam pekerjaan itu tentunya banyak ada effort yang kita lakukan. Nah effortnya itu harus mendukung kayak nilai value kita di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan itu harus diaplikasikan di sana gitu. Sebenarnya dua hal ini pelayanan dan pekerjaan dua-duanya sangat terkait dan nggak bisa dipisahkan gitu antara pekerjaan dan pelayanan kalau menurut saya ya. Nggak bisa kita di pekerjaan oke, tapi di pelayanan mungkin kita nggak jadi berkat, nggak bisa juga. Tapi di pelayanan kita oke, tapi pekerjaan kita tidak menjadi berkat atau kita value yang kita lakukan atau usaha-usaha yang kita lakukan tadi toksik gitu seperti itu, menurut saya percuma kita pelayanan sih gitu. Ya, jadi dua-duanya harus saling menopang, harus saling harus balance lah gitu. Ya, oke, saya setuju ya. Kadang-kala ya teman-teman, kalau saya kan dunia Kristen ya, lebih gampang melayani teman sekerja. Tapi kalau saya nggak pernah bisa bayangkan, karena saya belum pernah ya, kerja dengan orang-orang yang berbagai agama. Gimana sih caranya kita menyampaikan value kekristenan kita? Itu nggak bisa kita nyampein firman kan? Siapa kita gitu ya? Yang kita bisa sampaikan adalah do it something itu. Melakukan dunia pekerjaan kita itu, value kita tuh akan dilihat orang teman-teman. Misalnya datang gak terlambat. Pulang gak sesuai jam kantor ya. Udah kalau di saya nih ya jam 3 kan pulang. Kadang-kala ya ada yang jam 5, jam 3 kurang 5 tuh udah bawa tas, tungguin gitu. Karena pengen cepet pulang. Kalau saya sampai saat ini datang paling pagi, saya bertiga selalu datang pagi itu ya. Kepala sekolah saya, kurikulum, dan saya. Jadi kalau saya telat sedikit ya, kamu kemana dulu Mia? Beli jajan apa?
Karena kan saya kadang beli makanan buat kami bertiga untuk pagi gitu ya. Nah pulang saya paling terakhir. Teman-teman udah pulang, saya baru pulang. Karena saya kesiswaan, jaga anak-anak dulu sampai pulang. Kadang mereka pulang, saya masih paduan suara sampai jam 5 lebih. Enggak dibayar, tapi saya happy. Jadi value kita itu ada kedisiplinan kerja kita. Yang pertama, jadi orang akan lihat kita gitu, menghargai kita, apa istilahnya, respon dengan kita, respect dengan kita karena kita disiplin. Amin. Kadangkala kita korupsi waktu kan, bukan korupsi uang, korupsi waktu kan. Betul ya, datangnya telat, alasannya bannya bocor. Maaf ya Pak Kepala Sekolah bannya bocor gitu ya. Maaf bos, karena ada tabrakan di luar sana macet. Nah itu kan beribu alasan yang bisa kita lakukan. Kalau datang lebih pagi, saya pikir enggak ada begitu. Saya ngomong karena saya mempraktekkan. Saya selalu nyampe ke sekolah ya paling siang, itu jam 6:04. Jadi saya berangkat dari rumah jam 5:04 saya sudah keluarkan mobil, saya berangkat masih sepi, masih lowong. Begitu 5:30 berangkat, kemacetan di mana-mana. Saya lebih suka jalan nyantai daripada jalan ngos-ngosan gitu ya dengan kemacetan, belum lagi marah emosi gitu ya. Nah bisa nggak saya tantang saudara di sini gitu ya, kita disiplin dalam kehadiran dulu. Nah kalau kita disiplin, pimpinan kita itu akan percaya sama kita. Amin. Itu ya. Nah pekerjaan. Orang yang menganggap pekerjaan itu hanya sebatas pekerjaan, dia akan ngomong gini, kerjanya harus sesuai waktu. Jadi jam kantor jam 8, pulang jam 3, ya udah itu aja. Di luar jam itu enggak. Nah itu ya. Lalu yang kedua, tidak dihargai, dia akan berhenti. Dimarahin bos, dia akan resign. Nah banyak sekali di dunia kerja yang punya mentalitas seperti ini. Ya. Nah kemudian fokusnya ke gaji. Bos nggak naikin, pindah aja. Toh di sana lebih bagus lagi. Nah saya mau ngomong, kalau sebagai seorang personalia gitu ya, orang datang ke kita, kan kita lihat itunya ya, pengalaman kerja ya. Nah kalau saya diminta sama pihak sekolah, mewawancarai orang gitu ya, saya akan lihat dulu ininya, riwayat pekerjaannya. Kalau 3 bulan keluar, 1 tahun keluar, 3 bulan keluar. Bukan pengalaman bagi saya, itu mentalitasnya buruk. Jadi saya akan ngomong ke bos, saya mah enggak recommended lah ini, lihat riwayat pekerjaannya juga begitu. Begitu ya, jadi kalau kita masih, maaf ya nak, ngomong nak ya. Maaf teman-teman kalau saya ngomong, kalau hidup kita hanya berfokus dengan gaji, kayaknya gak akan pernah puas. Itu prinsip saya ya. Karena saya berprinsip gini, kalau saya menikmati pekerjaan saya, berapapun yang dikasih sama pihak organisasi pekerjaan saya percaya Tuhan pelihara saya kok dengan cara yang lain. Ya, kalau nggak setuju ya monggo, itu kan pribadi ya. Nah, mengejar harta, mengejar kedudukan untuk diri sendiri itu fokus kita ke pekerjaan. Tapi kalau fokus yang pelayanan ini beda. Kadangkala kita butuh tambahan waktu, kita lakukan. Teman-teman udah pulang, kita masih enjoy bekerja. Kita kerjakan sampai selesai. Itu berarti pekerjaan itu pelayanan saya. Artinya kalau di gereja juga sama, karena pelayanan kita belum beres, tugas kita belum beres kan kita nggak akan pulang kan. Beresin dulu sampai selesai, finishing baru pulang kan. Nah pekerjaan itu juga pelayanan kita atau pekerjaan kita murni. Itu yang pertama, kerja untuk Tuhan
bukan untuk dilihat bos. Bukan untuk menunjukkan nih gue hebat. Kalau kita pelayanan berarti yang kita kerjakan tuh selalu the best, betul? Karena yang kita layani itu adalah Tuhan kita. Kita setia enggak dengan pekerjaan kita? Ya, kemudian yang berikutnya, bukan dihargai manusia, tetapi dihargai Tuhan, berfokus pada kebahagiaan dan fokus kepada Tuhan. Nah, kerja adalah ibadah. Amin. Ini mulai lesu karena makin kenceng ya. Nah, berikutnya. Kerja bukan mapan tetapi suka cita. Kalau kita kerja untuk kemapanan, kayaknya susah ya di dunia kerja kita sekarang. Tapi sukacita. Nah, stres akan mengikat kita selama kita bekerja, betul? Kerja mah pasti stres, betul? Karena banyak tugas, banyak tanggung jawab yang kadangkala kita nggak ngerti gitu loh. Kalau kita dipercaya sama bos kita berarti kan kita ditambahkan lagi gitu kan ya. Nah kita kadang-kala nggak ngerti caranya mau ngerjainnya gimana gitu. Jadi omong kosong kalau ada orang ngomong saya mah kerja nggak pernah stres. Bohong banget. Saya mah kerja selalu baik kok, bohong banget. Kemudian apalagi kondisi ekonomi sekarang ini kita bertahan atau mundur. Tahun depan kan banyak, ya bukan saya percaya ya, tapi kalaupun terjadi saya percaya Tuhan tetap akan menjaga kita. Kalau kita ngelihat dunia sekitar gitu ya, dulu ya kalau saya punya kunci di Kota Baru Parahyangan, saya dipegang kunci bukan rumah saya. Kunci orang lain. Ada rumah satu, itu cepet kayak jual kacang. Karena apa? Orang Jakarta itu ngincer di KBP. Jadi kalau saya ada orang ngasih kunci di KBP seneng banget. Tangan saya mulai gatel. Artinya dapat cuan. Sekarang saya dipegangin 2 rumah. Rumahnya udah full furniture, enak, ada kolam renangnya, dijualnya 5M. Enggak ada yang mau beli, sampai hari ini enggak laku-laku. Nah, kenapa? Karena ekonomi itu surut sekarang. Jadi tangan saya belum gatal-gatal ya. Kalau udah gatal-gatal berarti udah tandanya masuk. Istilahnya apa kalau di dunia marketing itu? Ya masuk gitu ya, maksudnya tangannya masukin duit gitu ke dompet gitu. Rekeningnya bertambah. Rumah-rumah di Arca Manik ya. Stevina tuh. Dijual. Di jalan raya, toko-toko tutup, dijual. Jadi ekonomi sekarang ini memang sedang lesu. Tidak bergairah. Nah ke depan katanya ya, banyak kerian lah yang jago matematika ya. Tahun depan itu akan mengalami penyurutan lebih dalam lagi. Jadi kalau tujuan kita untuk gaji, nggak ada cengnya ke situ. Kita bertahan kerja aja bersyukur, nggak di PHK. Setuju? Nanti manggut-manggut. Amin. Kalau punya rencana mau resign gara-gara gajinya kurang, jangan. Bertahan dulu. Cari sampingan. Ya kan? Cari sampingan, cuannya lebih banyak gitu. Sampingan saya ngajar lagi, ngelesin. Satu anak, mau tahu, Rian pasti tahu. Saya mah di bawah rata-rata. Kalau Rian kan 200.000 pertemuan. Saya cuma 75.000. Dan gak naik-naik. Orang tua ngomong, Bu Mila mau naik gaji gak? Ya cukup lah, saya gak dinaik-naikin sampai sekarang.
Tapi gaji saya dengan gaji hasil ngelesin sama yang cengkonek-cengkonek itu banyak, lebih banyak gitu loh. Karena hati kita, pekerjaan kita itu pelayanan. Anak-anak yang saya ajar, anak les itu muslim. Tapi mereka ngelihat nilai Kristiani saya. Kadangkala, Ci doain ya anaknya supaya pinter. Doain berarti saya bercanda kan, doa secara Kristen saya, iya gak apa-apa tumpangin tangan aja, amin. Ada yang ibu haji, anak murid saya tuh ya, yang tutupan kalau makan dibeginiin, ada. Tapi waktu saya sentuh anaknya justru doain kalau mau ulangan, saya tumpang tangan, iya doain tumpang tangan aja. Nah kenapa? Karena mereka lihat value saya gitu. Amin. Ya, cukup berikutnya. Nah, saat pekerjaan kita itu menyerang nilai Kristiani kita, ini yang diminta pengurus kan ya. Saat pekerjaan itu menyerang nilai Kristiani kita, lakukan dengan hati dan berdoa untuk pekerjaan kita. Hadirkan Tuhan yang mengendalikan semua. Ngomong aja sama Tuhan gitu. Tuhan, bos aku tok ngajarinnya bikin misalnya ya, pembukuan palsu misalnya ya, bikin bol palsu. Gimana caranya Tuhan? Nanti Tuhan ajarin kita gitu. Dan ajaib gitu. Kalau ada hal-hal yang bos kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan gitu ya. Kadangkala Tuhan kasih hikmat ke kita kok. Asal kita berdoa untuk pekerjaan kita. Ada enggak yang setiap malam kita berdoa buat pekerjaan kita? Cok cung ada? Memberkati pekerjaan kita setiap malam ada? Atau ya sudah kerjaan mah udah aja kerjain sendiri dengan kekuatan kita. Nah mulai sekarang coba doakan pekerjaanmu. Berkati pekerjaanmu. Nanti pekerjaan itu akan memberkati kita. Kalau kita mengutuki pekerjaan kita, ya kita akan terkutuk. Apa yang kita tanam, kita akan tuai. JJ misalnya, aduh Ci capek ngurusin orang tua. Doain orang tuanya gitu. Kan sekarang yang berkuasa itu orang tua ya. Betul, aturan sekolah terabas. Anak saya nggak salah, oh ngomong dari 1, 2, 3. Nah kalau kita doain nanti Tuhan kerjakan gitu. Tanpa kita nggak ngomong kurang ajar. Orang tua yang ngomong kurang ajar, customer kita ngomong kurang ajar ya nggak apa-apa. Kita doain, kita berkati. Nanti dia akan balik lagi, bener ya apa yang ibu omong teh ternyata bla bla, puji Tuhan gitu kan. Nggak jadi berantem gitu. Ya, jadi doakan dan curhat sama Tuhan pekerja. Kita ngomong sama Tuhan aja. Kok sepi ya Tuhan? Ini omsetnya belum tercukupi. Nanti aku kena penalti. Ngomong aja sama Tuhan gitu. Nanti Tuhan akan kirimkan secara ajaib. Amin. Ya. Bekerja dengan, belum. Bekerja dengan lapang dada, jangan capek dan lelah dengan lapang dada aja. Happy aja gitu. Nah kalau kita semua melakukan ini ya, pasti beda cerita. Amin. Nah terakhir, ada satu kata-kata coach yang cukup, belum ya. Kita harus berintegritas dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Integritas itu melakukan yang kebenaran bukan munafik. Melakukan yang benar walaupun sendiri. Jadi integritas itu munculnya dari hati kita ya. Lawannya, kemarin saya ikut doa fajar ya. Pas kebetulan salah satu pembicaranya ngomong di doa fajar itu, integritas itu lawannya ada munafik. Saya bilang, oh iya benar ya Tuhan, lawannya munafik. Kalau integritas itu apa yang ada di dalam dengan yang di luar sama. Kalau munafik, yang di luar bagus, yang di dalam jelek. Nah di pelayanan kita, di marketplace kita adalah orang yang berintegritas, enggak munafik. Amin.
Kalau kita punya integritas berarti pelayanan kita atau pekerjaan kita pasti diberkati. Terakhir, integritas mencirikan seluruh pribadi bukan hanya sebagian dari dirinya. Dia benar dan jujur secara menyeluruh. Dia tidak hanya di dalam tetapi juga dalam tindakan luarnya. Ini dikatakan oleh seorang namanya Ken Hughes. Jadi jadilah seorang pekerja, seorang mahasiswa yang berintegritas. Supaya setiap tantangan yang kita hadapi di dunia kita ini, kita tetap bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani kita tanpa menghakimi. Amin. Selesai apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin musik akan nyanyikan satu pujian bersama dengan song leadernya. Ku berikan hatiku. Satu hal yang saya mau sebelum kita nyanyikan pujian ini, mental kita sehat dalam pekerjaan kita kalau kita tahu janji Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan kita di sebuah usaha, dunia pekerjaan, itu bukan karena kita. Yang mahasiswa ditempatkan di tempat kuliah kamu, itu bukan usaha kita. Tetapi Tuhan yang menetapkan itu di hidup kita. Janji Tuhan di saat kita meresponi, Dia akan tuntaskan dan Dia akan melakukan sesuatu yang finishing well. Satu hal yang boleh kita renungkan saat ini. Seberapa jauh komitmen kita? Mungkin Song Leader Singer bisa menyanyikan pujian ini. Seberapa jauh sih komitmen kita dengan Tuhan? Pekerjaan yang kita miliki itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Walaupun gak gampang, kita diasah emosi kita, pola pikir kita, hati kita kadang bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Tapi satu hal, marketplace kita adalah dunia kerja kita. Kalau di gereja, kita akan mudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau di dunia marketplace kita, untuk melakukan sebuah karya yang baik, gak mudah, banyak tantangan, banyak konflik batin yang saudara alami. Tapi satu hal, sebelum saudara pulang dari tempat ini, tegaskan kembali dalam hatimu, pekerjaanmu itulah bagian pelayananmu. Bukan sekedar pekerjaan demi pekerjaan yang kita lakukan, tapi itu bagian pelayanan kita kepada Tuhan. Disitulah kita bisa menjadi dampak yang besar. Orang-orang sekitar kita, rekan-rekan kantor kita yang mengalami toksik, yang bergumul dalam keluarga mereka, hubungan suami istri mereka, yang ego dengan diri sendiri, lewat hidup kita, mereka melihat Yesus. Mereka mendapatkan damai yang kita miliki. Untuk itulah Tuhan menempatkan kita di kantor-kantor kita. Walaupun kita sendiri menjalani bersama Tuhan, tapi saya percaya waktu kita menjadi dampak bagi sekitar kita, banyak orang yang akan datang kepada kita. Banyak orang yang akan membutuhkan kita. Banyak orang akan belajar dengan karakter disiplin kita.
integritas kita. Disitulah kita akan menjadi berkat. Karena Tuhan bilang kita menjadi berkat bukan hanya di pelayanan kita di gereja, tapi di tempat di mana Tuhan tempatkan yang terbanyak. Itulah pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perbedaan, tantangan terjadi, tetapi kita punya hati yang bersyukur. Kita menikmati tantangan itu bersama dengan Tuhan. Waktu engkau dikhianati, waktu engkau difitnah oleh teman-teman sekantormu dengan teman-teman mahasiswa, tapi engkau tetap bersuka cita, engkau tetap memberkati mereka, engkau tetap mendoakan mereka. Itu yang Tuhan mau lewat hidup kita. Biarkan musik tetap menyanyikan dengan lembut pujian ini. Saudara, kalau saat ini Tuhan ada di depan engkau, Dia ingin mendengarkan keluh kesahmu. Dia ingin mendengarkan kata-katamu secara pribadi. Apa yang akan engkau katakan dengan Tuhanmu? Kau berbicara dengan Tuhan, menyatakan ketidakpuasan demi ketidakpuasan dan emosimu, atau engkau bersyukur dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan buat semua tantangan yang aku hadapi dalam dunia pekerjaanku. Terima kasih kalau aku mengalami luka demi luka di dunia pekerjaanku karena fitnahan orang, karena orang gak suka dengan aku, karena bos aku gak suka dengan aku, karena aku punya prestasi yang baik. Ada orang-orang sekitarmu yang iri hati dengan engkau, tapi engkau mendoakan orang-orang itu. Engkau memberkati orang-orang itu di hadapan Tuhan. Ceritanya akan berbeda, saudara. Doa yang pertama, engkau akan mengalami kekeringan rohani yang semakin kering, bahkan mengalami depresi dalam dunia pekerjaanmu. Tapi doa yang kedua, Tuhan akan mengalirkan sukacita, Tuhan akan mengalirkan kesabaran, Tuhan akan mengalirkan damai sejahtera. Dan di saat itulah kita sadar pekerjaan kita bukan sebatas pekerjaan, tetapi lebih dari itu, pekerjaan kita ada pelayanan kita yang terbaik. Kalau ada di antara saudara saat ini yang saat ini sedang mengalami satu dilema antara keluar dari pekerjaan atau tetap dengan pekerjaanmu, sore hari ini Tuhan teguhkan engkau. Tujuanmu bekerja bukan sekedar uang, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar kenyamananmu, tapi pekerjaanmu untuk Tuhan. Supaya di dunia pekerjaan kita, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan meneguhkan kalian, Tuhan menetapkan kalian yang terbaik. Tuhan Yesus,
firman-Mu sudah berhenti sampai di sini. Kembali Tuhan ingatkan kami dengan tokoh Daniel. Biarkan transfer spiritnya Daniel itu di hidup kami. Setia dengan Tuhan, tekun dengan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami bukan mendatangkan kutuk bagi kami, tapi mendatangkan berkat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dan terus ingatkan kepada kami bukan pendengar firman yang baik, tetapi kami menjadi pelaku firman yang baik. Berkati rekan-rekan runner ini Tuhan, di dunia pekerjaan mereka, di tengah tantangan, di tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah kekurangan mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhanlah yang boleh menyempurnakannya. Tuhan memberikan kemampuan lebih untuk kami, sehingga kami boleh berprestasi dalam dunia kerja kami. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Mampukan kami menjalani proses untuk tidak banyak bertanya, untuk tidak banyak mengeluh, tetapi kami boleh bersyukur dengan setiap proses yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatunya hamba-Mu kembalikan demi hormat kemuliaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.